Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firza Muhammad Rafli Rambe, NIM 200306144. Di sini saya akan melakukan praktikum produksi ternak unggas yang diampu oleh Ibu Tati Fidianasari SPTMP. Saya akan menjelaskan sistem reproduksi unggas betina meliputi ovarium dan oviduk. Oviduk terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama infundibulum, kedua magnum, ketiga ismus, keempat uterus, kelima vagina, keenam kloaka. Ovarium berbentuk seperti kumpulan anggur. Infundibulum yaitu berbentuk seperti corong dari oviduk, kira-kira panjangnya 9 cm, yang berfungsi untuk menangkap ovum atau yolk yang sudah matang. Yolk berada di dalam ini berkisar 15-20 menit. Yolk akan didorong menuju magnum. Selanjutnya ismus. Ismus mensekresikan membran atau selaput telur, panjangnya 10 cm dan telur berada di unsur apa? Dan membran telur berada di ismus selama 1 jam 5 menit. Selanjutnya uterus. Uterus panjangnya 10-12 cm, tempat terbentuknya kerabang telur. Proses ini berjalan selama 20-21 jam. Selanjutnya vagina. Di sini terjadi proses menskripsi telur dengan kutitula. Kulit apa? Magnum berbentuk bagian terpanjang dari oviduk, panjang mencapai 33 cm. Terus simpang magnum, sperma menunggu kedatangan sel telur dari infundibulum. Sintesis dan sekresi albumin terjadi di sini. Albumin terbagi menjadi 4 bagian, yaitu klozae mengandung 27%, putih kental mengandung 57%, putih telur encer dalam 17,3%, terus putih telur encer luar mencapai 23%. Yolk berada di magnum untuk dibungkus putih telur selama 3,5 jam. Selanjutnya vagina. Vagina di sini terjadi melapisi dengan kutikula. Telur melewati vagina selama 3 menit, kemudian dikeluarkan. Selanjutnya kloaka. Kloaka telur yang sudah jadi kemudian dikeluarkan melalui kloaka. Pembentukannya kuning, yaitu kuning telur disintesis dalam hati di bawah hormon-hormon gonadotropin dan steroid. Pituitary atau kelenjar otak melepas hormon gonadotropin dan juga steroid. Selanjutnya hormon steroid melepas estrogen. Selanjutnya hormon steroid memerintahkan hati. Hormon steroid memerintahkan hati hormon steroid memerintahkan hati untuk mensintesis protein di dalam nukleus. Kemudian komponen yolk terdiri dari asam amino, fosfos,
Komponen terdiri dari asam amino, fosfor, kalsium, dan lipid. Nukleus terjadi proses sintesis protein, kemudian phytologinin, kemudian lipofitillin, kemudian fosfidilin masuk ke dalam ioglamulae. Selanjutnya protein sintesis berproses di lipoprotein, kemudian masuk ke ioglamulae. Selanjutnya terjadi proses di oosit dan granulosa layer dan dekal layer, sehingga terjadilah proses follicle yolk. Kemudian terjadilah terbentuknya follicle yolk. Selanjutnya saya akan menjelaskan sintesis kerabang. Sintesis kerabang dimulai sebelum telur masuk ke dalam ismus. Terus telur tersebut masih berupa yolk yang telah dibungkus albumin di magnum dan membran cangkang. Selanjutnya di ismus, waktu untuk proses tersebut sekitar 3 jam di magnum dan 75 menit di ismus. Di plasma darah, Ca++ masuk ke dalam muklosa sel kelenjar kerabang. Selanjutnya Ca++ masuk ke dalam cairan dalam kelenjar kerabang. Ca++ masih membentuk ke dalam kerabang. Ce2 berinteraksi bolak-balik ke dalam nukleus sel kelenjar kerabang. Kemudian metabolik CO2 membentuk CO2+. Selanjutnya H2O berinteraksi bolak-balik ke muklosa sel kelenjar kerabang. Kemudian terjadilah H2O. CO2 berinteraksi bolak-balik dengan H2O dan menghasilkan H2CO3 dan dibantu oleh karbonik anhidrase. Kemudian H2CO3 terpecah menjadi HCO3- ditambah H+. Kemudian HCO3 masuk ke dalam cairan dalam kelenjar kerabang, membentuk HCO3- dan melepas H+. Selanjutnya HCO3- masuk dan membentuk CaCO3. Kemudian H+ masuk ke dalam muklosa sel kelenjar kerabang, membentuk H+. H+ masuk ke dalam plasma darah dan terjadilah pembentukan H2+ atau buffered by HCO3-. Nah, kemudian terjadilah pembentukan kerabang. Selanjutnya saya akan menjelaskan sintesis albumin. Sintesis albumin terjadi di magnum selama 3 jam. Hormon yang membantu proses sintesis albumin adalah steroid, salah satunya yaitu estrogen. Estrogen berperan dalam pembentukan protein. Selanjutnya molekul estrogen atau larut lemak masuk ke dalam membran sel. Selanjutnya reseptor berinteraksi dengan reseptor estrogen atau estrogen pilia 1. Selanjutnya membentuk kompleks reseptor estrogen tidak aktif. Selanjutnya membentuk kompleks reseptor estrogen aktif atau disebut estropilin 2. Selanjutnya masuk ke dalam nukleus dan berinteraksi dengan kromosom. Selanjutnya membentuk prekursor mRNA. Selanjutnya terbentuklah mRNA dan keluarlah
mRNA dan membentuk ribosom. Di dalam ribosom berinteraksi pada asam amino. Asam amino membentuk gualbumin dan protein telur khas lainnya. Sekian dari video praktikum saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Dan berterima kasih kepada Ibu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.